Putri, jangan masuk. Penjara darah hitam itu menampung narapidana berat kelas atas dari Dacia. Setiap orang di sana telah membunuh banyak orang, kejahatan mereka menggunung. HMPH, takut apa? Tunangan sampahku itu. Bukankah dia bekerja sebagai penjaga penjara di sana? McCandla. Kau berkandidat in gangku? Aku sudah membunuh beberapa orang, kau tahu? Bercanda? Yonggon Shokshutsi. Siapa yang bisa masuk penjara darah hitam tanpa membawa dosa di pundak? Kau, jangan macam-macam, mengerti? Maaf, kakak. Aku baru datang hari ini, tidak tahu aturan, maafkan aku. Boleh juga, kulitmu halus dan lembut. Jadi pacar kakak, ya? Ah. Kalian mau apa? Apa? Ayo, pergi. Serenjia. Serang dia, dasar. Bisa main game tidak? Kok kamu? Kalau tidak salah. Bulan depan baru pernikahan kita, kan? Su Xingchen, kau piker. Aku akan menikahi penjara busuk sepertimu? RY, ada keributan di luar. Baik, aku tahu. Kamu tunggu di sini. Kamu. Sudah bosan hidup, ya? Siapa yang menggonggong? Aku, RY, ini cuma main-main. Sang Biao, 10 tahun lalu. Pedagang senjata terbesar di wilayah Zhongzhou. Ditangkap karena menjual kepala nuklir, dihukum 10 tahun, sampai sekarang. Masih belum berubah, ya? M. Akun. 7 tahun lalu, bandar narkoba terbesar di perbatasan utara, kekayaan ratusan miliar, bagaimana? Penjara darah hitamku tidak bisa menghukummu, ya? Sujud. Dengarkan baik-baik, ini adalah penjara nomor 1 di Dacia. Aku tidak peduli latar belakang kalian di luar. Punya berapa anak buah, di sini harus patuh pada aturanku. Pertama, Dilarang menindas yang lemah. kedua, Dilarang berkhianat. ketiga, Dilarang menjual negara untuk keuntungan pribadi. yang lain, bangun. M. Akun dan Xiang Biao. Sujud 3 hari 3 malam, kurang 1 menit. Kalian tahu akibatnya. Katakan, ada apa? Ini maksudnya apa? Ini 5 juta. Ambil uangnya. Batalkan pertunangan. Siapa sangka, dulu anak emas negara Daxia. Putra kedua keluarga Su, setelah diusir dari rumah, hanya bisa jadi penjaga penjara kumuh ini. Setiap hari bergaul dengan narapidana. Kalau bukan karena ayahmu, ada perjanjian dengan keluarga kami, aku sudah menceraikanmu. Kamu pikir ini penjara biasa? Aku tidak peduli penjara apa ini. Tanpa cahaya keluarga Su, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing, mengerti? Baik, aku setuju. Langsung setuju begitu? Lalu, tunggu, bawa sampahmu ini. Hanya 5 juta. Aku tidak butuh. Halo ayah. Gadis keluarga Zhao mencarimu. Ya, datang untuk membatalkan pertunangan. Sudah kuduga keluarga Zhao tidak akan jujur. Karena sekarang kamu tidak terikat pertunangan. Segera berangkat ke Qingzhou. Qingzhou, Untuk menyelesaikan ujian terakhir keluarga untukmu. Menikahi putri Lu Tianming. Luan R. Mendadak sekali? Wan Er baru saja mengambil alih perusahaan keluarga Lu. Kamu harus membantunya mengokohkan posisi sebagai direktur, sekaligus diam-diam mengkonsolidasikan berbagai sumber daya di Qingzhou untuk mempersiapkan mengambil alih keluarga Su di masa depan. Aku mengerti. Baik, aku umumkan masa percobaan 5 tahun penjara Black Blood selesai. Xing Chen, saatnya pulang. Sudah waktunya pulang. Ngapain? Kami tidak mengizinkan. Gelandangan masuk. Aku pulang. Pulang. Dengan penampilan melarat seperti ini, berani bilang pulang? Cepat pergi. Ini benar rumahku.
Aku sumpah, kalau ini rumahmu, aku langsung sujud memberimu 3 kali. Dan memanggilmu ayah. Kamu tidak takut aku benar-benar? Cepat pergi, cepat pergi. Jenderal Shen, ada apa? Ada Galandangan. Tidak tahu dari mana masuk, sedang akan diusir. Aku benar-benar bukan pemulung. Paman Shen. Anda adalah tuan muda. Ah. Shen, selamat datang pulang, tuan muda. Ah, tuan muda, bukankah dia? Galandangan, Bu Tamadamu, Tuan Suatala. Orang yang paling mulia di seluruh negeri Xia. Ayah, aku salah. Ayah, apa yang salah? Ayah, aku buta, tidak mengenal Taishan. Aku salah, tidak apa-apa. Ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Bangunlah. Tuan muda, 5 tahun, akhirnya aku menantikan kepulanganmu. Ya. Aku akhirnya kembali. Usiamu sudah tidak muda lagi. Menurut aturan keluarga, untuk mewarisi bisnis keluarga, kamu harus menjalani masa pelatihan selama 5 tahun. Selama ini, dengan latar belakang keluarga, aku akan mengatakan kepada dunia luar bahwa kamu diusir olehku. Tenang, kakek. Aku pasti akan mendapatkan pengakuan keluarga. Bagus, itulah cucuku. Tempat latihanmu aku atur di penjara Heisue. Aku atur di penjara Heisue. Meskipun berbahaya di sana, tapi kamu juga bisa memperluas jaringan. Jangan mengecewakanku. Tuan muda, sejak kepergianmu, Tuan kembali ke ibu kota. Bisnis di Qingzhou saat ini dikelola oleh bawahanku. Yaitu sekarang. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Paman Shen. Aku, Shen Yanshan. Hidupku adalah milik keluarga Su. Untuk Tuan dan Tuan muda. Menjaga bisnis ini adalah tugasku. Sekarang aku akan segera mengatur. Mohon Tuan muda segera mengambil alih perusahaan. Tidak perlu terburu-buru. Terlalu cepat membuka identitas tidak baik bagiku. Tunggu dulu. Sekarang, aku masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ayah, Apa? Sampa? Dia adalah anak Paman Suemyu. tapi dia juga anak yang diusir dari keluarga. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi. Hal ini sudah diputuskan. Aku akan menyuruh orang membereskan kamar untukmu. Kamu bisa tinggal dulu. Dalam beberapa hari ini, pilihlah hari yang baik, lalu kita akan mengadakan pernikahan kalian. Terima kasih, Paman. Ayam kampung berani menikahi Phoenix. Kamu adalah sipir penjara kecil yang akan menikahi kakakku, ya? Zihao, jangan kurang ajar. Ayah, dia belum menikahi kakakku. Sekarang sudah ingin masuk ke keluarga lu kami, terlalu cepat, bukan? Tidak usah, Paman. Aku punya tempat tinggal, tidak perlu repot. Ya juga, dengan gajimu yang hanya 3-4 ribu sebulan. Paling-paling bisa menyewa kandang anjing yang lumayan di pinggiran kota. Hahaha. Ya, aku memang tinggal di Villa Shanshui Haoting nomor 1. Sewa kandang anjing, silakan main ke sini. Perumahan mewah Shanshui. Kampangan. Perumahan mewah Shanshui adalah kompleks villa terbaik di kota Qingzhou, rumah termurah pun. Harganya mulai 50 juta. Kau bilang tinggal di sana? Haha. Jangan bercanda. Katak dalam tempurung. Paman, aku duluan ya. Pergi sana. Sepertinya adik iparmu ini tidak puas denganmu. Lidong, jangan senang-senang dulu di sini. Kau lupa bagaimana aku menghajarmu dulu di penjara? Jangan kira sekarang kembali ke Qingzhou jadi pangeran kecil. Aku tidak bisa menghajarmu lagi. Tidak, RY. Cara-caramu. Selamanya Quingat. Arye, kau kembali pengalaman? Tolong lihat bagaimana anggur ini. Bagus, harganya berapa? 10 juta. Oke, beli. Siap. Kartu kredit, silakan. Kepala rumah tangga. Ada apa, Nyonya? Kau ini bagaimana kerjanya? Nyonya, ini. Sudah berapa kali ku bilang, ini kebun anggur kelas atas. Tempat para orang penting dan kalangan atas. Orang sampah seperti ini kau bawa masuk? Baik, Nyonya. Segera ku suruh dia pergi. Cepat! Hei, bagaimana kau masuk? Di sini tidak ada sampah untuk dikutip. Cepat pergi dari sini. Kau bicara padaku? Hei, apa kau tuli atau buta?
Lihat penampilanmu yang melarat, tidak seperti pembeli anggur. Tidak beli anggur tidak boleh masuk. Kalau tidak beli, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Begini saja, Tuan. Ini adalah kebun anggur. Terbaik di kota Qingzhou, tamunya orang kaya dan terhormat. Orang sepertimu tidak pantas masuk. Kau tahu siapa aku? Sudah jelas terlihat, penampilan melarat. Kompakanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah lebih dari 200.000? Pekerja bangunan? Atau satpam kumuh ya? Satpam? Tebakanmu lumayan tepat. Kalau tahu, cepat pergi. Melihatmu saja aku mual. Damn, dasar rendah. Bah, Tuan Li. Angin apa yang membawamu ke sini? Siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu kepada yang mulia kedua? Yang mulia kedua. Aku tidak tahu dia adalah yang mulia kedua. Nyonya, anggur Prancis yang bernilai puluhan juta itu sudah terjual. Anggur merahnya sudah terjual. Tuan Li. Betul, malam ini yang mulia kedua akan makan malam denganku, masa tidak? Bawa anggur yang bagus, kalau tidak, bagaimana bisa membalas? Kehormatan yang diberikan yang mulia kedua padaku? Anggur ini bernilai 10 juta loh. Diminum begitu saja? 10 juta saja, mahal apa? Sudah Lidong, kalau di sini tidak menyambutku sebagai satpam kotor, kita pergi dulu saja. Minggir sedikit. Orang ini sebenarnya siapa sih? Mau siapa lagi? Di seluruh negeri Xia, hanya ada satu yang mulia kedua. Ayahku bahkan tidak berdiskusi denganku. Menyuruhku menikahi Su Xingchen itu. Dia kan cuma penjaga penjara. Kenapa aku harus menikahinya? Waduh, jangan minum terlalu banyak, kan belum menikah juga. Cari kesempatan untuk menolak saja. Cantik, temanmu mabuk, biar kami bantu sadarkan. Ainak bonje. Kamu siapa? Kamu pegang aku. Ini kan Nona Luan R dari keluarga lu? Waduh. Badan kecil, wajah cantik, kualitas premium haha. Kamu mau apa sebenarnya? Mau apa? Bawa Luan R ini ke kamarku. Siap, bos. Yang ini untuk kalian. Kalian ini siapa sih? Orang yang diinginkan Wan Longhui, siapa berani menyelamatkanmu? Aku berani. Anak kampung dari mana? Mau jadi pahlawan? Lepaskan dia. Ayo, berlutut dan sujud 3 kali. Aku pertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Serang. Bocah, berani melawan orang Wan Longhui? Kamu cari mati ya? Kalau mau bertarung, ayo. Kalau tidak, lepaskan mereka. Cepat pergi. Baik, hari ini kamu beruntung. Tunggu saja, pergi. Wan R. Apa katamu tadi malam? Shen Yang menyelamatkan Weiner. Memukul orang dari Wan Longhui. Iya pak, untungnya Tuan Chen datang tepat waktu. Kalau tidak, aku dan Wan R akan di... Kamu ini, bagaimana bisa berbicara seenaknya? Jelas-jelas aku yang... Apa kamu? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu yang menyelamatkan Wan R? Ah, bukan begitu. Su Xingchen, dengan begini kamu hanya akan Membuatku semakin memandang rendahmu. Tuan Chen, di sana. Aku akan datang sendiri untuk berterima kasih. Baik. Baik juga kau Suduo, berani mengkhianatiku. Dia itu. Kalian lagi. Bajingan kecil, kau pikir setelah memukul orang Wan Longhui, akan selesai begitu saja? Aku sedang tidak mood hari ini, lebih baik jangan cari masalah. Cari masalah? Aku malah akan memukulmu. Kesakitan? Cepat pergi. Aku ingin melihat. Siapa yang berani bicara besar seperti ini? Salam hormat, RY. Ada apa ini? RY, cepat-cepat, jangan diam saja. Salam hormat, RY. Kamu adalah... RY, lihat baik-baik aku ini, hehehe, si bodoh long. Dulu di penjara Heisui. Aku dan kakakku M. Akun pernah beruntung. Membersihkan sepatu Anda. Zaolong. Eh. Penjara Heisui, anak buah Hemakun, 3 tahun lalu. Saat bebas, bersumpah padaku. Akan berubah, sekarang bagaimana ini?
RY, aku sudah berubah sejak lama. Ini semua ulah si brengsek ini, tampar dirimu sendiri. Lalu minta maaf pada RY. Maaf RY. Bawa anak buahmu, pergi. Oke, pergi brengsek. EAYK di depannya. Di wilayah King Yao ini, jika ada perlu, perintah saja. Si bodoh Long siap sedia kapan saja. Sampai jumpa EAY. Tunggu sebentar. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk minta maaf. Minta maaf. Aku dipaksa oleh Chen Yang Haryani untuk mengatakan ini karena dia menyuruhku membantu Nia menjajah bisnis keluarga kami. Sepenuhnya ada di tangannya. Jika aku tidak membantunya, keluarga kami akan hancur. Kamu pikir aku bisa apa? Baiklah, aku maafkan kamu. Sanggu? Kamu baik sekali. Untuk menebus kesalahanku, aku antar kamu pulangnya. Jangan begitu, Wan Er akan lihat tidak baik. Ayo pergi. Hah, Kamu benar-benar tinggal di Shanshui Haoting? iya. Ada hal lain? Aduh, aku agak haus. Boleh aku masuk minum air? Tidak boleh. Pulang ke rumahmu sendiri. Kamu ini calon menantu kaya. Aku pasti dapatkan. Chen Yang. Wan Er, ada apa kamu mencariku hari ini? Aku datang untuk berterima kasih karena kamu menyelamatkanku waktu itu. Kita kan teman. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Katakan saja, kalau bisa bantu, pasti ku bantu. Perusahaan kami baru saja mengembangkan proyek baru. Pinjaman ban belum turun juga. Aku pikir aku ingin meminjam uang darimu untuk modal kerja. Pinjam uang? Mau pinjam berapa? 30 juta. Meskipun jumlah ini tidak terlalu besar. Tapi akhir-akhir ini, perusahaan, aku agak kesulitan keuangan. Sepertinya agak sulit untuk. Aku mengerti, aku akan cari cara lain. Wan Er, jangan buru-buru. Aku punya cara lain. Apa itu? Lihat. Meskipun bunganya agak. Riba. Iya, meskipun bunganya agak tinggi. Tapi bisa menyelesaikan masalah mendesakmu. Kamu selesaikan urusanmu dulu, cepat kembalikan uangnya. Itu sudah cukup. Tenang, nanti aku akan bilang ke mereka. Untuk menurunkan bunganya sedikit. Baik. Pak Chen, kamu yakin keluarga Lu tidak bisa mengembalikan uang ini dalam waktu dekat? Pak Sang, tenang saja, aku pasti akan membuat pinjaman mereka tidak disetujui. Nanti, Mereka tidak melihat. aku akan turun tangan membantu mereka. Pak Chen, rencanamu licik sekali. Menurutku, kau ingin memanfaatkan situasi untuk menghancurkan keluarga Lu. Pak Lu, 30 juta ini, katamu aku harus memberimu pinjaman. Kapan kau bisa mengembalikannya padaku? Paling lama 1 bulan. Wah, sampai 1 bulan? Kalau cepat, setengah bulan juga bisa. Kami hanya menunggu proses ban. Pinjaman belum turun. Kalau bank tidak mau memberi pinjaman, bagaimana? Oh, tidak mungkin. Keluarga Lu punya kredibilitas di bank. Selalu baik. Kredibilitas keluarga Lu, aku tentu percaya. Tapi, asalkan Pak Lu mau menemaniku. 30 juta ini, aku akan transfer segera. Pak Sang, kau mau apa? Aku beritahu kau sejujurnya, uang ini. Kalau perusahaan kami tidak memberi pinjaman di seluruh Qingzhou, tidak ada yang berani memberi pinjaman pada kalian. Jadi, lebih baik kau menemaniku dengan baik. Kalau tidak, seluruh keluarga Lu akan menjual aset mereka. Lepaskan aku. Pergi. Wan Er, kau tidak apa-apa? Su Xingchen, kenapa kau datang? Anak miskin dari mana? Cepat pergi. Dengar tidak? Minggir. Berani memukulku. Kau tahu aku siapa? Kau kan si sampah menantu keluarga Lu itu. Lu Wan Er. Keluarga Lu sudah hancur. 30 juta ini, 1 sen pun tidak akan berikan padamu. Berani macam. Su Xingchen, cukup. Kau mau apa? Kau masih merasa masalahnya belum besar?
Wan Er, jangan khawatir, masalah dana bisa aku selesaikan. Kau selesaikan? Dengan apa? Kau memukul orang sampai seperti ini. Akhirnya aku yang harus membereskan. Aku akan segera menemui Chen Yang untuk berdamai. Wan Er, jangan pergi. Chen Yang si brengsek itu. Su Xingchen. Jangan kira karena kau menyelamatkanku tadi, kau bisa berkata seperti itu tentang temanku demi menghormati ayahku. Aku akan menemui Chen Yang sekarang, agar dia menyelamatkan nyawamu. Sebelum masalah selesai, sembunyilah dulu. Wah, Wan Er. Lari, kamu pikir bisa kabur? Aku kasih tahu. Aku anggota Wan Long Hui, di King Shou, nggak ada yang bisa lindungin kamu. Wan Long Hui lagi. Telepon bos kamu, suruh dia datang ketemu aku. Oke, berani ya? Tunggu di sini, nanti kalau bosku dateng. Lihat deh kamu mati gimana. Tunggu di sini aja. Siapa sih yang berani ribut di wilayahku? Pals. Ini nih si brengsek, suruh bos kamu datang hadapin aku. RY, kok kamu lagi? Kenapa? Gak mau lihat aku ya? Bos, kamu ini, cadap milet enjingyu. Dasar buta, perkenalkan, ini adalah Wakil Kepala Penjara Hei Sue. Dia, nggak mungkin. Dia kan cuma menantu keluarga lu. Saolong. Eh. Kamu jadi berani ya? Berani ganggu cewekku berkali-kali. Yang kan marah. Ini salah paham, semua gara-gara si pembuat onar ini. Bawa dia, hukum keluarga. Bos, aku salah, bos. Wah. Silakan duduk. RY, aku dengar kabar. Keluarga lu butuh dana 30 juta buat cash flow. Nanti aku transfer. Hehe, soal bunganya? Bunga nggak usah, ini nggak penting, uang receh, bunga gratis semua. Pergi. Wah, oke deh, aku pergi ya. Kamu kok datang? Kenapa? Aku nggak boleh datang? Aduh, kamu mabuk? Emangnya mau apa? Nju. Minum berapa gelas sih? Sampai segini? Kamu nggak mau atau nggak bisa sih? Belum ada yang bilang aku nggak bisa. Kalau nggak karena kamu mabuk, aku bakal tunjukin betapa hebatnya aku. Bak dikit dong. Lembat dikit dong. Kamu hebat, aku takut, aku tidur. Silakan, sialan. Berani lawan aku? Aku lihat kamu bisa tahan berapa lama. Su Xingchen, kamu pembawa sial. Belum resmi jadi menantu keluarga lu. Sudah berani musuhi Wan Long Hui. Nanti gimana? Apa maksudnya ini? Bukannya masalah dana sudah selesai? Selesai? Bagaimana selesainya? Tuan Chen. Sudah susah payah mengatur dana untuk kita, tapi kamu malah memukul bos mereka. Kamu tahu di belakang perusahaan mereka siapa? Bukannya Zaolong? Mengacaukan pinjaman, aku benar-benar tidak tahu muka apa lagi yang kamu punya. Untuk duduk di sini, seperti tidak terjadi apa-apa. Xing Chen. Apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Kenapa langsung main pukul? Lagi pula yang kamu pukul adalah orang dari Wan Long Hui. Sebenarnya apa yang terjadi? Zaolong tidak transfer uang untukmu? Transfer? Kamu sudah memukul orangnya sampai seperti itu. Kenapa mereka harus transfer? Benar juga. Hei, dengar. Pencairan dana, ayah. Zaolong sudah mencairkan dana untuk kita. Dan itu pun tanpa bunga. Katanya atas permintaan seorang tokoh besar. Benar, lihat saja. Sudah kubilang, ini sudah selesai. Itu. Tokoh besar yang dimaksud Zaolong adalah kamu kan? Memangnya siapa lagi? Hahaha, kamu ini kan hanya seorang sipir penjara.
Jangan sampai tidak tahu malu seperti ini. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Pantaskah kamu? Sudah cukup, Su Xingchen. Aku benar-benar tidak tahu sampai kapan kamu akan terus seperti ini. Kalau bukan karena aku memohon pada Chen Yang, mana mungkin Wan Longhui mau mengalah. Apalagi sampai mencairkan dana. Aku. Sudah, dalam beberapa hari ini, atur waktu. Untuk berterima kasih pada Tuan Chen. Tapi Paman, soal ini, Aku lihat kamu baru kembali ke Qingyou. Setiap hari juga tidak ada kerjaan. Bagaimana kalau kamu kerja di perusahaan saja? Aku akan minta Wan Er mengatur posisi. Seperti Satpam, masih sejalan dengan pekerjaanmu sebelumnya. Ayah, kamu menampakannya. Sudah, urusan ini sudah diputuskan. tidak usah, Paman, masalah pekerjaan akan kuselesaikan sendiri. Tidak perlu khawatir. Ini. Aku ada urusan, duluan ya. Ayah, lihatlah ini calon menantu pilihanmu. Anak ini sama sekali tidak mirip dengan Su. Memang begitulah keadaannya. Anda hebat sekali. Demi menjadi menantu, ini pun bisa ditahan. Pergi sana. Kamu yang menantu. Oh ya, aku dengar yang sebelumnya memutuskan pertunangan denganmu. Shaolin sudah datang ke Qingzhou. Dia datang apa? Bukan untukmu, katanya dia datang untuk membantu. Grup Huang mengakuisisi grup Yang. Kamu tahu? 2 tahun terakhir, Qingzhou berubah sangat besar. Banyak grup dari ibu kota. Grup Yang. Ya. Direkturnya bernama Yang Qian. Kamu kenal? Aku kenal ayahnya. Anda tidak bisa masuk. Siapa Anda? Aku diutus oleh ayahmu, Yang Qian Hai, untuk membantumu. Ayahku sudah meninggal. Anda bisa pergi. Aku tahu ayahmu sudah meninggal. Sanggu. Saat aku keluar dari penjara hitam darah, dia memintaku untuk menjagamu. Dia pergi dengan tenang. Selesai sudah. Aku baru dapat kabar, keluarga Zhao dari ibu kota mengirim orang dengan dana besar untuk mendukung musuh bebuyutanmu, Huang Shanhu. Tujuannya untuk mencaplok perusahaanmu. Aku juga sedikit mendengar. Mungkin. Bank sudah mereka beli. Perusahaan kita. Sekarang sama sekali tidak bisa dapat pinjaman baru. Beberapa proyek di perusahaan, dananya sudah tidak lancar. Masalah dana bisa kubantu, tapi aku akan menyuntikkan dana sebagai pemegang saham. Mungkin kamu harus melepas sebagian saham. Mau? Aku percaya padamu. Silakan duduk. Direktur Chen, buru-buru memanggil kami. Ada apa? Buru-buru memanggilmu, tentu untuk memberimu uang. Memberi uang? Proyek yang dikembangkan perusahaan kami tahun ini terlalu banyak. Arus dana agak sulit, jadi aku ingin melepas yang dibeli perusahaan awal tahun ini. Tuan Chen, perusahaanmu selalu tajam melihat peluang. Proyek-proyeknya juga selalu berjalan baik. Ini semua sudah diketahui umum. Kali ini, tiba-tiba mau melepas hak pengembangan proyek baru. Jangan-jangan tanah ini sudah jadi beban? Joke, kapan kalian pernah melihat keluarga Chen punya proyek yang gagal di tangan? Cuma saja, memang agak kesulitan dalam perputaran dana. Makanya aku memilih untuk melepas bagian ini. Lagi pula, aku lihat kita semua teman, aku akan bicara dulu dengan kalian. Kalian tidak percaya padaku? Aku juga bisa cari keluarga Yang dan Huang. Nanti kalau sudah begitu, di Qingzhou, tidak akan ada urusan keluarga lu lagi. Jangan-jangan, Tuan Chen. Karena Anda selalu menganggap kami teman. Maka aku, Luan Er, bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Baiklah, aku akan pulang dulu dan berdiskusi dengan orang tuaku. Lalu nanti aku beri Anda jawabannya, oke? Apa? Kalian mau terima proyek baru keluarga Chen? Wan Er sudah bicara denganku, keluarga Chen pernah berjasa pada kita. Keluarga Chen melepas hak pengembangan proyek baru. Pasti mereka sedang kesulitan. Lagi pula, kali ini mengambil alih proyek keluarga Chen. Belum tentu buruk. Chen yang selalu tepat dalam menilai proyek. Proyek yang ingin dia kembangkan pasti tidak akan salah. Dan kerjasama kali ini mungkin bisa untung sedikit. Wan Er, jangan-jangan kau terlalu naif. Chen yang itu bukan orang bodoh. Proyek yang menguntungkan seperti itu, tidak mungkin dia lepas begitu saja. Dia lebih baik pinjam ke bank daripada melepasnya. Kamu cuma penjaga penjara kecil, ngerti apa tentang bisnis? Apa kamu tidak senang melihat keluarga lu maju? Su Xingchen, bisakah kamu jangan setiap kali cari perhatian di saat seperti ini? Kalau kamu diam, tidak ada yang anggap kamu bisu. Kamu? Sudahlah, Xingchen.
Kamu jangan ikut campur dalam hal ini. Ini kan urusan pribadi keluarga Lu. Baiklah, nanti kalian jangan menyesal. Kamu juga merasa Chen yang itu bermasalah? Tentu bermasalah, Chen yang itu. Bukan orang baik. Ah, tapi seluruh keluarga Lu tidak ada yang percaya padaku. Mereka selalu mengira Chen yang diam-diam membantu keluarga Lu. Jadi mereka tidak akan curiga proyek ini bermasalah. Aku sudah menyuruh orang menyelidiki Chen Yang. Semoga tidak seperti yang kuduga. Ah, jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana kalau kamu minum bareng aku? Kenapa? Mau mabukin aku? Masih kurang jauh. Kalau gitu aku langsung aja ya. Ngapain? Kamu pikir apa? Kamu terus-terusan menggoda aku. Maksudmu apa? Aku mau jadi wanita kamu. Gak peduli ada status atau enggak, yang penting aku cuma berharap. Ketika aku butuh bantuan, kamu bisa bantu aku. Kedengarannya cukup masuk akal. Kamu kenapa? Aku dan Wan Er kan masih punya janji nikah. Pokoknya, aku udah nentuin kamu. Pamannya. Ja, Atas nama grup Xingyue, investasikan 500 juta ke grup Yang. Lalu beli 30% saham mereka. Tuan Muda, Anda mau masuk saham perusahaan yang kian? Betul. Kalau mau masuk ke pasar bisnis Kingzhou, harus mulai dari perusahaan-perusahaan lama ini. Dan sekarang, adalah kesempatan bagi kita. Tuan Muda, Anda sudah yakin? 500 juta memang bisa kita keluarkan. Aku dititipin untuk jagain Yang Kian. Perusahaan mereka butuh dana besar, anggap aja bantu mereka. Lagi pula, gak lama lagi. Aku harus percepat. Tuan Muda, kalau keluarga Lu. Keluarga Lu. Keluarga Lu berjasa padaku dan ayahku, tapi sekarang, sepertinya terjebak rencana Chen Yang. Siapkan 50 juta, mungkin bakal berguna. Baik, segera aku atur. Tenang aja Wan Er, kali ini. Pasti gak bakal merugikan keluargamu. Aku percaya Tuan Zhao bisa aturin ini. Maaf, aku ke toilet dulu. Kamu gak apa-apa? Aku baik-baik aja. Lu Wanuer à Lu Wanuer. Malam ini, Bapak bakal kasih kamu pengalaman yang tak terlupakan. Chen Yang. Lupa soal ini. Halo Paman kedua. Halo, Soal investigasi keluarga Chen yang kamu minta, aku lupa kasih tahu. Keluarga Chen sepertinya baru-baru ini berseteru dengan keluarga besar di ibu kota. Akhir-akhir ini, terus-terusan ditekan. Kayaknya Ban juga gak ngasih pinjaman lagi. Katanya mereka baru-baru ini dapat banyak proyek buat cari dana. Sepertinya dia berencana kabur ke luar negeri. apa? Aku tahu Chen Yang itu anak bermasalah. Kali ini, keluarga Lu benar-benar tertipu. Oh ya, ada lagi. Aku baru saja di bar, melihat Chen Yang memeluk seorang gadis yang mabuk dan pergi. Sepertinya itu Luan Er. Apa? Kau ikuti Chen Yang si anjing itu. Kalau sampai kehilangan, aku habisi kau. Siap. Luan Er. Luan Er. Kenapa kau bisa begitu bodoh? Sekarang tidak hanya uangnya diberikan padaku, tapi tubuhmu juga diberikan padaku. Malam ini aku akan tidur denganmu. Ini akan memuaskan keinginanku. Ayo, kita nikmati bersama. Berhenti. Chen Yang, kau sudah tidak takut mati? Kau penjaga-penjara kecil, kenapa ada di sini? Kau siapa? Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Wan Er, kau baik-baik saja? Wan Er. Wan Er. Apa yang kau katakan ini benar? Keluarga Chen kabur membawa uang? Jangan menangis. Lihat apa yang telah kau lakukan. Harus investasi, bisnis keluarga Chen apalagi. Tahukah kau, tanah yang kita dapatkan itu sebelumnya adalah kuburan, disebut lubang kuburan massal.
Tidak tahu berapa banyak tulang yang terkubur di sana. Keluarga Chen kabur, meninggalkan kita dengan tanah angker yang tidak ada nilainya. Bagaimana kita bisa mengembangkannya? Aku juga tidak tahu Chen yang akan. Besok adakan rapat direksi, kau turun dari posisi. Kakek, saat itu kita semua setuju untuk investasi proyek keluarga Chen. Kita sudah berdiskusi bersama. Kau masih berani bilang begitu? Setiap hari puji Chen Gongzi ini, Chen Gongzi itu. Apa Chen Gongzi itu ayahmu? Kau begitu percaya padanya? Apa yang bisa kita lakukan? Keputusan ini sudah final. Presiden direksi perusahaan akan dipegang oleh Zihao. Terima kasih, kakek. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Tunggu, jika aku bisa membantu keluarga Lu memulihkan kerugian. Apakah Wan Er tidak perlu turun dari posisi? Kenapa selalu ada kau, Su Xingchen? Kau penjaga penjara kecil, jangan sok tahu. Jadilah menantu yang baik, tidak bisakah? Kau punya cara? Aku sudah curiga Chen yang bermasalah. Jadi aku sudah menyiapkan dana sebelumnya. Aku hanya perlu membeli lubang kuburan massal itu. Kamu tahu berapa harga sebidang tanah? 50 juta. Dengan gajimu yang cuma 3-4 ribu sebulan. Pakai apa beli? Anak muda, jangan asal ngomong. Pak Lu, Sudah cukup, Su Xingchen. Malu-maluin aja. Ini urusan keluarga Lu. Nggak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. ini. Kontrak pembelian tanah. Transfer 50 juta ke rekening keluarga Lu dalam 3 menit. Ah, sampai sekarang masih pura-pura? Su Xingchen, kontrak sudah ada di sini. Kalau uangnya nggak masuk, jangan salahin aku kalau berubah sikap. Meski sudah diusir dari keluarga Lu. Tapi hukum tidak mengenal itu, kakek. Kamu benar-benar percaya dia? Dia cuma sipir penjara kecil. Telepon aja, bisa keluarin 50 juta? Bercanda apa? Su Xingchen, cepat pergi. Nanti kalau ketahuan, kakek benar-benar akan telepon polisi. Tenang, Wan Er, 50 juta itu kecil. Gak ada apa-apanya. Wah, 50 juta kecil? Kalau nanti benar-benar bisa keluarin uang, aku akan berlutut minta maaf. Hah, kamu yang bilang, Pak. Nanti Bapak jadi saksiku ya. Uangnya benar-benar masuk, aku akan buat dia tepati janjinya. Dengar begitu aku lega. Dengan status keluarga Lu. Pasti nggak akan ingkar janji, kan? HMPH. Su Xingchen, kamu nggak tahu seriusnya situasi ini? Kakek benar-benar akan telepon polisi. Apa? Pak, sepertinya benar ada yang transfer 50 juta. Cek, lihat perusahaan dapat 50 juta enggak? Oke, aku cek. Benar enggak? Enggak mungkin, dia cuma sipir penjara kecil. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Janjiku sudah kutepati. Sekarang giliranmu. Kakak ipar, maksudmu apa? Lo, baru saja bilang apa? Sekarang sudah nggak ingat? Tadi bilang kalau aku keluarin uang, kamu akan berlutut minta maaf. Ah, itu kan omongan emosi, jangan dianggap serius. Kakek, tolong bela aku. Aku ini orang yang sangat menepati janji. Lihat, Pak. Lihat. Berlutut dan minta maaf. Kakek, berlutut dan minta maaf. Maaf, Apa katamu? Aku tidak dengar, kamu belum sarapan? jangan semakin menjadi-jadi. Aku bilang aku tidak dengar. Maaf, aku salah, cukup? Su Xingchen, jangan keterlaluan. Zihao sudah berlutut minta maaf. Baik, demi kamu, aku lepaskan dia. Dan, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu punya banyak uang? Ini nanti dibicarakan lagi. Kakek Lu, masalah ini sudah selesai, jadi... Kalau soal Direktur Wan Er, Luan R, tetap jadi direktur, kakek. Kakek, ada satu hal lagi. Aku ingin umumkan di depan semua orang. Su Xingchen, aku ingin membatalkan pertunangan kita. batalkan pertunangan? Aku baru membantumu sebesar ini, kamu malah membatalkan pertunangan? Kamu memang membantuku, tapi bukan berarti aku akan menikahimu. Aku, Luan Er, dari awal sampai akhir, tidak pernah menyukaimu, apalagi. Aku tidak akan menikahi orang bodoh yang menghabiskan 50 juta untuk membeli tanah tidak berguna. Lihat, Kak, satu orang bodoh berbuat onar.
Orang bodoh lain datang menyelamatkan, kalian berdua cocok. Diam, jangan sembarangan bicara. Baik, aku setuju. Kudengar kamu menghabiskan 50 juta untuk membantu keluarga Lu. Tapi akhirnya malah dibatalkan pertunangan oleh Luaner. Niat baik dianggap angin lalu, apa untungnya buatmu? Membalas budi. 20 tahun lalu saat krisis finansial, keluarga Su mengalami guncangan hebat, seluruh keluarga mengumpulkan uang. Tidak ada yang mau membantu kami. Kecuali ayah Luaner, Lu Tianming. Jadi apapun yang dilakukan keluarga Lu padaku, aku akan membalas budi sebesar-besarnya. Tak kusangka kamu sangat menghargai pertemanan. Jangan terlalu dipikirkan, aku di sini menemanimu. Cantik. Sikapmu sangat membuat orang kesal. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu yang bilang. Siapa ini, brengsek? Ini aku, Lidong. Kamu dapat harta karun, tahu? Dapat harta karun? Bukankah kamu baru saja membeli tanah tidak berguna milik keluarga Lu? Langsung intinya. Dengar ya, apa yang disebut lubang kuburan massal itu? Sekarang sudah dijadikan kawasan bisnis khusus oleh kota Qingzhou. Nggak sampai 2 bulan, tanahmu itu bakal jadi super mahal. Kamu beli tanah itu. Kamu yakin? Pasti, pamanku tadi baru pulang rapat dari provinsi. Baru aja kasih tahu aku. Awalnya cuma mau bantuan nggak nyangka. Dari nada suaramu, kok kayaknya kamu nggak senang ya? Udah deh, ngelihat kamu kasih info bagus. Hak pengembangan tanah ini kuberi kamu sebagian. Nah dong. Aku tunggu kabarmu ya. Iya, udah ditutup. Ngomong, cari aku ada apa? Ini, Dengar-dengar kamu dapat tanah dari keluarga Lu. Mau ngobrol? Ada kesempatan buat kerjasama pengembangan nggak? Ini draft kontrak kerjasama, boleh kamu lihat dulu. kerjasamanya gimana? Proyek investasi grup yang 60% dari total anggaran. Cuma ambil 40% saham keuntungan. Gini-gini kamu nggak merasa rugi? Daripada bilang investasi proyek, lebih tepat investasi ke kamu. Berani keluarin 50 juta buat beli tanah jelek yang nggak ada yang mau. Aku yakin kamu pasti punya kelebihan khusus. Udah deh jangan muji-muji, kayaknya kamu udah dapat info ya. Gini aja, untuk grup yang invest 50%, bagi untung 50-50. Oak deal. Langsung setuju aja gitu, kok aku merasa dikibulin ya? Gimana progress evaluasinya? Aku sudah sukses kerjasama dengan grup yang dan dapat saham mereka, sekarang tinggal bantu mereka. Besarin bisnisnya aja. Bagus kerjaannya. Gimana dengan Wan Long Hui? Sudah kontak? Tenang ayah, pemimpin mereka Zhao Long itu. Anak buahku dulu di penjara Black Blood. Kelihatan ya 5 tahun latihanmu ada hasilnya. Bagus. Tunggu beberapa waktu lagi, kamu bisa balik. Ambil alih bisnis keluarga. Tunggu dulu ayah. Soal 1R. Ah sudahlah, urusan anak muda nggak usah dipaksa. Oke aku pasti urusin baik-baik. Untuk percepat pembangunan, Paman Shen. Aku mau ambil alih grup Xingyue, tolong siapkan. Aku segera gelar rapat direksi. Selamat datang Direktur Utama. Nggak nyangka si miskin ini bisa berubah jadi. Dari sipir penjara jadi CEO grup Xingyue. Masih banyak yang gak kamu sangka loh. Serius nih, dengar-dengar grup Xingyue ini. Masih butuh wakil direktur? Mau jadi wakil direktur di perusahaan kami? Iya, ada masalah? Wah, lulusan universitas top luar negeri, jurusan manajemen bisnis. Pernah kerja di perusahaan Fortune 500, bagus. Kamu jadi wakil direktur perusahaan kami deh. Nah, cowok ganteng yang masih jomblo ini. Posisi pacarmu, boleh nggak aku nawarin diri? Gak baik deh, aku kan atasanmu. Atasan kenapa? Aku suka banget sama atasan.
Malam-malam harus naik taksi pulang. Sebel banget. Kok kamu di sini? Hai cantik, boleh aku mengantarmu pulang? Mau ke rumahku, rumahmu. Atau hotel? Ayo kita makan, aku mau. Makan kamu. Aku beda sama orang biasa. Kuat nggak? Kuat atau enggak? Coba aja dulu. Nggak nyangka kamu jago juga. Udah kubilang kan, aku beda sama orang biasa. Halo, ada apa? Halo. Aku mau ketemu kamu. Oke. Ada perlu apa? Aku mau. Sudah, aku bantu. Kamu tahu aku mau apa? Kan cuma beberapa proyek keluarga lu. Yang mau kerjasama dengan keluarga yang Kamu sudah tahu. kian aku yang urus. Proyeknya langsung ke keluarga lu, dan uangnya langsung dibayar setengah dulu biar cash flow lancar. Wah, mantap banget. Makasih ya. Aku selalu siap bantu kamu. Dasar Su Xingchen. Pasangan brengsek ini, tunggu saja. Katanya lahan jelek di Wanrenkeng masuk zona ekonomi khusus? Beneran nih? Bener banget, surat resminya udah keluar. Sekarang semua grup besar berebut kerjasama dengan grup bulan baru untuk pengembangan. Pintu mereka sudah diinjak-injak. Bagaimana dengan yang? Mereka memegang setengah hak pengembangan. Lihat saja, begitu pasar buka hari ini. Saham yang terus naik tanpa henti. Sial, yang kian dapat keberuntungan. Halo, Direktur Zhao, ada masalah besar yang akan melesat. Kamu tidak bisa masuk. Bos kami tidak ada waktu untuk bertemu hari ini. Tidak ada waktu lagi? Ini sudah ketiga kalinya. Kalian senggakah mempermainkanku, ja? Direktur Zhao, kamu juga bisa memilih untuk tidak datang. Kamu tidak berhak mengajariku. Su Xingchen. Su Xingchen, dasar penghekut. Wah. Siapa ini? Bukankah ini mantan tunanganku? Su Xingchen, hebat juga kamu. Beberapa hari tidak bertemu, dari seorang penjaga penjara kecil menjadi bos grup Bulan Bintang. Ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena kamu dulu memaksaku membatalkan pertunangan dan menghinaku, membuatku bangkit semangat, mungkin sekarang aku masih jadi penjaga penjara. Kamu. Sudah, bicara yang penting. Kamu tahu, tata letak bisnis di wilayah Kingzhou selalu dalam rencana keluarga Zhao. Asalkan kamu mau memberikan hak pengembangan kepadaku, aku bersedia membayar 3 kali lipat. Berapa? 3 kali lipat? Wah, tidak dijual. Kamu. Baik. Kurang uang, ya? 5 kali lipat, aku bayar 5 kali lipat. Ini pasti bisa, kan? Sudah, Direktur Zhao. Bahkan kalau kamu bayar 50 kali lipat, aku tetap tidak jual. Apa kamu bodoh? Kami menawarkan harga setinggi ini. Kamu sudah untung duluan. Kamu tidak rugi. Tanah ini milikku. Aku bebas memperlakukannya sesuka hatiku. Su Xingchen, jangan kira karena sekarang kamu punya sedikit uang, bisa melawan keluarga Zhao. Aduh. Apakah keluarga Zhao yang terhormat dari ibu kota ingin memaksakan pembelian? Su Xingchen, jangan kira karena sekarang kamu punya sedikit uang, bisa melawan keluarga Zhao. Aduh. Apa keluarga Zhao di ibu kota yang terhormat ini mau memaksa beli dan jual? Awalnya aku meremehkanmu, baiklah, kita lihat berapa lama kamu bisa sombong.
Sudah Pak Sao, jangan marah lagi. Su Xingchen ini terlalu kurang ajar. Kalau dia tidak mau jual, kita cari cara lain. Cara apa? Apakah ini tidak? Baiklah Pak Zhao, tenang ke saya. Urusan ini biar saya yang tangani. Saya yang urus. Baik, saya umumkan mulai sekarang. Proyek Taman Udara resmi dimulai. Tunggu, rencana pengembangan bersama Bulan Sabit sudah jadi milikku. Su Xingchen, ini bukan urusanmu. Kamu bisa pergi sekarang. Apa maksudmu? Tidak mungkin. Aku sudah menjual semua hak pengembangan grup Bulan Bintang ke Pak Huang dengan harga murah. Dan itu dijual sangat murah loh. Aku hanya bayar segini, 1 juta, hahaha. Tidak hanya itu, kerjasama dengan grup Lu di semua sektor bisnis penting sudah aku jual ke Pak Huang. Kenapa melakukan ini? Su Xingchen, kamu pikir kamu sangat menarik. Kamu tahu kenapa aku ikut kamu? Hanya karena kamu kaya. Tapi sekarang Pak Huang tertarik padaku. Tentu saja aku pilih yang lebih baik. Suduo. Dari awal kamu mendekatiku hanya untuk mengincarku ya? Awalnya aku memang agak menyukaimu. Tapi tawaran Pak Huang terlalu menggiurkan. Aku tidak bisa menolak. Lagi pula jujur saja, kemampuan Pak Huang diranjang. Jauh lebih hebat darimu. Suduo, ini tidak benar. Aku benar-benar mencintaimu. Senta, simpan cintamu itu. Untuk Luan Er, kapanpun. Apapun yang terjadi, kamu selalu membantunya tanpa peduli apapun. Pernahkah kamu memakarkan parasangku? Tak kusangka Tuan Su ternyata brengsek. Suduo, aku hanya ingin membalas budi. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Cepat bawa grup Bulan Bintangmu pergi dari Kingshou. Tak kusangka aku Su Xingchen. Ada hari ini juga. Kakak kedua, kali ini bukan karena aku tidak mau membantumu. Siapa yang menekanmu? Apakah itu orang-orang yang dulu menekan keluarga Su? Sekarang keluargaku memutus danaku. Menyuruhku mengurangi kontak denganmu. Sudah, aku mengerti. Urusan ini tidak perlu kau urusi. Bagaimana kalau kau temui Shaolin untuk bicara? Pasti semua ini ulahnya di ibu kota. Tidak mungkin. Ini bukan soal gengsi, ini sudah genting. Ini bukan masalah gengsi. Lagi pula, meskipun aku mau, di saat genting seperti ini, Shaolin juga tidak akan melepaskannya. Satu-satunya tujuan dia datang ke Kingzhou adalah untuk membantu Huang Xianhu memonopoli dunia bisnis Kingzhou. Shaolin, dengan memanfaatkan hubungan ayahnya, mengacau di antara kita. Jangan sampai aku menangkapnya kalau sudah. Sudah. Tidak perlu kau urusi, aku akan cari cara sendiri. Dilaporkan, perusahaan konglomerat kota ini, Grup Yang, dalam semalam sahamnya anjlok. Proyek Taman Udara yang dikerjakan juga dihentikan. Pak Yang, buruk, baru saja Grup Huang menghentikan rencana pengembangan Taman Udara kita. Tim konstruksi kita sekarang bahkan tidak bisa masuk. Pasti ulah Huang Xianhu. Sekarang semua pemegang saham menunggu di ruang rapat. Apakah Anda ingin melihat? Para pemegang saham. Yang Kian, bagaimana kau menjadi direktur? Pengembangan dihentikan, saham anjlok, jika terus begini. Grup yang hampir delisting, bukan hanya delisting. Jika terus berhenti 2 minggu, grup yang bisa bangkrut. Bukan hanya delisting, grup yang bisa bangkrut. Sudah kuduga, sebuah vas bunga. Tidak pantas jadi direktur, cepat turun dari jabatan. Benar, benar, benar. Para pemegang saham, tenang, mari kita bicara baik-baik. Bagaimana bisa tenang? Perusahaan ratusan tahun kita. Sekarang hancur di tangannya, bagaimana bisa tenang? Benar, turun dari jabatan. Benar, turun dari jabatan.
Hahaha, para direktur grup yang... Apa kabar? Pasti kalian mengenalku. Aku tidak akan berbelit-belit. Asalkan kalian setuju dengan syaratku. Rencana pengembangan taman udara bisa segera dimulai. Tidak hanya itu, setelah semuanya berhasil, aku akan memberikan kalian bagian keuntungan tambahan 20%. Apa syaratnya? Jadikan wanita Kusuduo sebagai ketua baru grup yang sebelumnya cuma pajangan, yang sekarang datang lagi pajangan. Menurutku, ganti siapapun sama saja. Kamu bilang siapa pajangan? Kalau ganti siapapun sama saja. Aku setuju Suduo jadi ketua. Setidaknya proyek bisa berjalan lancar. Aku juga setuju. Tapi Pak Huang, Anda harus menepati janji. Asalkan Suduo jadi ketua, rencana pengembangan taman udara akan segera dimulai. Setuju. Ini semua salahku. Awalnya ingin membantunya. Tapi malah jadi begini. Ini semua salahku. Su Xingchen. Siapa? Jangan ganggu aku. Su Xingchen, ini aku. Su Xingchen, buka pintu. Pergi sana, jangan ganggu aku. Buka pintu. Siapa? Kamu datang untuk apa? Masuk dulu, kita bicara di dalam. Kembalikan padaku. Berikan, Dasar apa kamu ikut campur? karena aku. Sudahlah, tidak penting. Yang penting, Yang Qian sekarang masih terbaring di rumah sakit. Suduo, Huang Shanhu, Xiaolin, semuanya sedang bahagia. Kamu malah menyerah seperti ini? Kamu tidak merasa bersalah pada Yang Qian? Kamu mau aku bagaimana lagi? Aku bisa apa lagi? Aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih punya aku. Kenapa kamu ikut campur? Bukankah kamu sangat membenciku? Awalnya aku memang sangat membencimu. Aku benci sikapmu yang seenaknya. Sikapmu yang tidak serius. Aku benci caramu selalu. Terlihat sangat percaya diri. Tapi aku tahu. Hanya kamu yang benar-benar ingin membantuku. Lalu kenapa kamu membatalkan pertunangan kita? Aku hanya belum siap untuk menikah. Aku takut menikah dengan pria yang tidak kucintai. Aku takut sisa hidupku diisi dengan penyesalan. Sekarang, kamu sudah membantuku berkali-kali, kali ini. Biarlah aku yang membantumu bangkit kembali. Xingchen, kamu harus kuat. Kita masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Membalikan keadaan. Dengan apa aku bisa membalikan keadaan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Xingchen, kamu lupa. Aku masih memegang grup Lu. Apa yang kamu butuhkan? Aku bisa mendukungmu. Grup Lu. Kita masih punya grup Lu. Aku pasti akan membuat orang-orang jahat itu membayar. Yang Qian, kami berdua datang untuk menemuimu. Kamu juga datang. Bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Tidak apa, hanya gula darah rendah. Sebenarnya kami datang untuk membicarakan sesuatu. Jika ini tentang urusan bisnis, tidak perlu dibicarakan. Ini, Yang Qian, bisakah kamu mempertimbangkan lagi? Asalkan kita bekerja sama. Aku yakin kita masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Iya, Yang Qian. Jangan menyerah begitu saja. bukan, kalian salah paham. Maksudku tidak perlu dibicarakan. Bahkan jika grup yang bangkrut, aku tidak akan membiarkan mereka begitu sombong. Apa rencanamu selanjutnya? Asalkan bisa membuat Huang Shanhu kesulitan. Buat mereka tidak nyaman, hitung aku juga. Su, sekarang kamu benar-benar hebat, ingin bertemu denganmu. Harus membuat janji beberapa hari sebelumnya. Wan Er, kalau kamu bicara seperti ini, jadi tidak akrab. Kamu adalah sahabatku. Bicara yang serius, bekerja sama dengan keluarga Lu. Uang bisa dibagi bersama.
Ini adalah proyek yang menguntungkan. Kamu mau membaginya denganku? Musuh dari musuh adalah teman, bukan? Kamu tahu, aku selalu benci Su Xingchen. Kalian sudah menghancurkannya, aku tentu mau bergabung denganmu dan Huang Xianhu. Lagi pula, Su Duo, kamu baru saja menjabat, fondasimu belum kuat. Jika proyek-proyek ini berhasil, orang-orang tua itu tidak akan berani meremehkanmu. Kamu benar. Baiklah. Maka saya tidak akan menyia-nyiakan kebaikanmu. Semoga kerjasama kita lancar. Baik, semoga kerjasama lancar. Saolong. Ahli keuangan yang kamu cari untukku kali ini, dapat dipercaya tidak? Harus dapat diandalkan. Anda merawat saya di penjara, saya tidak akan menipu Anda. Hal ini pasti berhasil. Jika tidak, saya akan datang dengan kepala saya. Baik, saya percaya padamu sekali. Semuanya berjalan lancar di sini. Su Duo sudah setuju. Bekerja sama dengan Lu Group. 3 proyek yang saya berikan padanya membutuhkan dana besar untuk beroperasi. Selanjutnya, dia seharusnya akan mengekstrak lebih banyak dana untuk diinvestasikan. Cepatlah akan kekurangan dana. Ahli keuangan yang saya cari akan terus menurunkan harga saham Yang Group, lalu melalui uang yang dialirkan oleh Lu Group ke Xinyu. Membeli saham dengan harga murah. Saya mendengar, kamu secara diam-diam juga membeli banyak saham dari para pemegang saham. Ditambah saham di tangan saya, Yang Group masih berada di bawah kendali saya. Setelah hal ini selesai, Yang Group masih menjadi Yang Group milikmu. Saya tidak akan bersaing denganmu. Hanya meminta Pak Yang memberikan dividen saat hari raya saja. Pak Su baik hati. Mari bersulang. Bukankah kamu sudah berbicara dengan Luan Er? Mengapa harga saham Yang Group masih terus jatuh parah? Su Duo, bagaimana cara kamu bekerja? Pegang ini. Bagaimana saya akan menjelaskan kepada para pemegang saham Yang Group? Saya tidak tahu, Pak Huang. Saya sudah bekerja keras. Lagi pula, hal sudah terjadi. Tidak bisa disalahkan padaku kan? Apa maksudmu tidak bisa disalahkan padamu? Kamu adalah CEO Yang Group. Harga saham Yang Group hampir keluar dari pasar. Tidak salahkan kamu. Tidak salahkan kamu. Salahkan siapa? Huang Xianhu. Hal sudah terjadi. Kamu bersikeras dengan saya di sini. Apa gunanya? Bukan saat kamu di tempat tidur lagi. Baik, baik. Saya tidak akan bicara lebih lanjut dulu. Pak Huang. Ada apa yang ditemukan? Baru-baru ini ada pembeli misterius yang membeli saham. Makanan dalam jumlah besar. Setelah diperiksa, itu adalah grup Xinyu. Ketua direktur sekarang, Su Xingchen. Dan dia sekarang sudah menjadi pemegang saham terbesar. Itu dia. Dan harga saham Yang Group tidak turun tanpa alasan. Ada orang yang menggunakan dokumen tawaran. Secara sengaja harga saham, dokumen tawaran. Kira-kira dokumen tawarannya. Juga adalah ulah Su Xingchen. Apakah kerjasama dengan Luan Er juga? Su Xingchen. Lu Wan Er. Su Duo bilang kau sampah, ternyata benar kau sampah. Dibodohi orang lain, otak gue kemakan tikus ya. Sampai percaya sama kau. Hah, mulai sekarang. Kau bukan lagi direktur Yang Group. Pergi sana. Huang Xianhu. Bukan karena aku, kau bisa dapatkan Yang Group? Sekarang mau buang kawan seperjuangan ya? Kukira kau orang pintar. Ternyata kau benar-benar bodoh tanpa otak. Aku serahkan Yang Group padamu. Apa yang kau lakukan? Aku melakukan ini bukan untuk Yang Group, tapi agar pemegang saham percaya padaku. Aku mana tahu akan seperti ini. Udah, diam. Cepat pergi dari sini. Jauh-jauh dari sini. Pergi ya pergi. Dasar lelaki lemah tak berguna. Gue juga nggak mau melayani orang sepertimu. Humph. Kau. Huang Xianhu, dasar sampah masyarakat. Cuma bisa melampiaskan emosi padaku. Kesal banget. Su Group belum sempat kubesarkan, posisi direktur. Sudah hilang. Nanti kalau Su Xingchen bangkit lagi, yang pertama jadi sasaran pasti aku. Aku nggak mau jadi tumbal. Temui Su Xingchen. Xingchen, maafkan aku tahu salah. Xingchen, maafkan aku ya. Aku nggak sengaja mengkhianatimu. Semua salah Huang Xianhu. Dasar bajingan tak berperasaan, cuma bisa manis di mulut. Memperdaya aku. Aku terlalu polos, Xingchen. Maafkan aku ya. Pergi sana. Su Duo, ngapain aja dari tadi?
Sejak kau mengkhianatiku, kita sudah tamat. Bukan begitu, Xingchen. Aku cinta kamu, sungguh. Maafkan aku, serius. Suduo, dulu waktu kita bersama. Aku sangat percaya padamu, tapi ambisimu terlalu besar. Xingchen, maafkan aku ya. Penjaga, Ya, ini bukti dia mencuri kontrak dan kejahatan finansial. Bawa dia dan bukti ini ke polisi. Kemenap Heng, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Xingchen, Huang Shanhu. Kamu cuma bisa mengandalkan Shaolin untuk membantumu, kan? Bagaimana jika dia tidak bisa membantumu? Halo ayah, aku butuh bantuanmu. aku sudah tahu semuanya. Aku akan menyelesaikan masalah keluarga Yi. Melanggar kontrak dan membatalkan pertunangan diam-diam. Main belakang. Merusak tata bisnis keluarga Su di Qingzhou. Kurasa mereka tidak perlu ada lagi. Apa? Suduo dipenjara oleh Su Xingchen? Di penjara? Dasar bodoh, tidak bisa apa-apa cuma merusak saja. dan Su Xingchen, sebagai pemegang saham terbesar, mengambil alih perusahaan yang lagi. Dan langsung mengumumkan akan menargetkan kita. Sekarang sudah banyak perusahaan yang menghentikan kerjasama dengan kita. Direktur Huang, kamu harus cepat cari solusi. Cari solusi, kamu tidak bisa mikir sendiri? Untuk apa kamu digaji? Gaji perusahaan. Dibayarkan keskiwi komayat. Aduh, cari solusi. Direktur Sao, Direktur Sao. Halo Direktur Sao, aku sedang dalam masalah besar. Kali ini, kamu harus bantu aku. Aku dipanggil pulang ke ibu kota oleh keluarga. Apa? Dipanggil pulang? Kalau kamu pergi, aku bagaimana? Kali ini Su Xingchen dan Yang Qian bekerja sama. Grup Huang akan hancur. Jangan bilang grup Huang, bahkan keluarga Zhao pun mengalami perubahan besar. Dari ibu kota, tiba-tiba ada tekanan militer terhadap keluarga Zhao. Aku disuruh pulang, kalau tidak seluruh keluarga kita akan hancur. Sekarang semua orang menunggu aku pulang untuk minta maaf. Ini tidak mungkin. Bukannya kamu bilang Su Qingchen cuma sampah? Yang diusir keluarga Su? Kok bisa begini? Direktur Sao. Grup Huang adalah hasil jerih payah beberapa generasi keluarga Huang. Tidak boleh hancur di tanganku. Direktur Sao, aku mohon bantu aku. Aku mohon bantu aku. Pesawat akan segera take off. Halo Direktur Sao. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Hanker. Hancur. Semuanya hancur. Perselang. Pertempuran sengit ini akhirnya selesai. Cari kesempatan untuk liburan sendiri. Aku punya rencana lain. Sejak mengambil alih grup Yang, aku hampir tidak pernah istirahat dengan baik. Sakit kali ini malah membuatku merasa lebih santai. Jadi, aku memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Pak Su. Aku hanya akan menjadi orang santai yang menerima dividen saat liburan. Aku punya pertanyaan. Kamu lelah, aku tidak lelah? Bukannya kamu punya Wan Er yang membantumu? Aku tidak peduli dengannya. Kamu mengandalkannya? Su Xingchen. Apa maksudmu? Kamu meremehkanku? Lehatlah kalian berdua. Benar-benar pasangan yang lucu. Menurutku, lebih baik sekarang. Tidak ada hal lain, cepatlah menikah. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan. Siapa yang mau menikahinya? Aku juga tidak menyukaimu. Setiap hari melelahkan. Kalau begitu, hidup Pak Su juga tidak mudah ya. Bukankah itu karena Yang Qian? Pergi begitu saja berlibur, membuatku setiap hari. Kalau begitu, Pak Su tidak bisa datang ke keluarga Lu untuk berkunjung. Untuk apa aku ke keluarga Lu? Jangan-jangan ayahmu dan adikmu merindukanku? Bukan juga, hanya saja menurutku. Pak Su terlalu sendirian. Seperti kata pepatah.
berkeluarga dan berkarir. Pak Su sudah berkarir. Haruskah mempertimbangkan untuk berkeluarga? Berkeluarga? Sudah waktunya untuk berkeluarga. Sayangnya, tidak ada orang yang cocok. Bagaimana kalau Pak Lu? Menurutku rencana Pak Su juga tidak buruk. Aku akan dengan berat hati menyetujui untuk melanjutkan pertunangan kita. Ayah, kakek, aku sudah memikirkannya matang-matang. Grup Lu sekarang sedang dalam masa sulit. Jika ingin grup Lu terbang tinggi dan jauh, hanya mengandalkan diri sendiri tidak cukup. Jadi, sambil memanfaatkan pernikahan antara Lu dan grup Xing Yu, lebih baik gabungkan grup Lu, Yang, dan Xing Yu. Untuk Sebuah grup perusahaan baru. Bagaimana pendapat Xing Chen? pendapat One Air adalah pendapatku. Setelah 3 grup bergabung, saham yang dimiliki setiap orang akan dikonversi menjadi saham perusahaan baru. Dividen untuk pemegang saham tidak akan dikurangi sedikit pun. Ayah, aku rasa ini bisa dilakukan. Dengan integritas Xing Chen, aku percaya. Dia benar-benar memikirkan keluarga Lu, tapi aku tidak setuju. Grup Lu adalah hasil jerih payah 3 generasi keluarga kita. Aku tidak akan menyuruhkannya kepada orang luar. Dia suamiku, kok bisa dibilang orang luar? Dia tidak marga Lu, orang luar pasti punya niat lain. Aku tetap tidak setuju. Xing Chen dan One Air sudah menikah. Mereka bagian dari keluarga Lu, bukan orang luar. Kalau kau terus bicara sembarangan, keluar dari sini.